dari Prodi Gizi. Sebelumnya nama kakak siapa? Aku Nara Saputra. Aku boleh tanya? Sebagai mahasiswa di KAFI, gimana cara kamu menyuarakan aspirasi politik di Indonesia? Mungkin dengan membuat poster-poster digital seperti yang sekarang lagi rame kan, daripada kita sering dibungkam untuk mengkritik pemerintah langsung, mending kita membuat poster digital dengan satir. Mungkin seperti itu, atau foto atau video yang baru-baru ini yang lagi rame, mungkin begitu. Satir itu kalau boleh tahu apa tuh, Kak? Saat itu kayak sebuah singgungan, cuma dengan berbentuk animasi. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja. Oke, kalau begitu makasih ya, Kak. 1, 2, 3. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wina Amelia dari Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk keperluan tugas. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu sedikit untuk menjawab satu pertanyaan dari saya? Oh iya, bersedia. Kalau menurut Bapak, pemilihan presiden langsung oleh rakyat sudah cocok belum dengan nilai sila keempat Pancasila? Alasannya apa? Kalau menurut saya sih masih cocok ya. Soalnya rakyat bisa langsung memilih presiden yang mereka anggap terbaik. Jadi suara masyarakat benar-benar ikut menentukan siapa yang akan memimpin negara. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadiarta Timutmainai, merupakan mahasiswa ilmu kesehatan program studi ilmu gizi. Saya ingin meminta waktunya sebentar nih untuk wawancara. Kau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Epi. Ibu sudah berapa lama berjualan di kantin ini? 2 tahun. Menurut Ibu, apakah pemilihan langsung masih sangat penting untuk memilih pemimpin yang baik? Menurut saya, pemilihan langsung masih penting karena masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap baik dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu, apa harapan Ibu kepada pemimpin yang terpilih agar dapat membantu pedagang kecil saat ini? Menurut saya, pemilihan langsung masih penting karena masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap baik dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu, semoga bermanfaat ya. Selamat malam Bapak. Ya, Perkenalkan saya Leoni Putri Anggreni dari Prodi Ilmu Gizi. Saya mau mewawancarain Bapak nih. Sebelum mewawancarai Bapak, bolehkah Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? iya. Nama saya Karmin Pangkatusan Mayor, dinas di Koramil 14 Panungan, Bulan Sewakarang Jabatan jadi Babinsa. Oke. Menurut Bapak, apa sih itu demokrasi dalam sistem pemilihan langsung? Demokrasi adalah suatu keinginan atau suatu cara untuk menentukan satu pemimpin yang merupakan hak ya untuk mencari kemufakatan dari suatu kegiatan ataupun suatu pemimpin di pemerintahan ataupun di dalam lingkungan sehari-hari untuk mengusulkan suatu masalah. Baik. Lalu apakah sistem pemilihan langsung ini sudah mencerminkan sila keempat Pancasila? Sangat mencerminkan karena kan dengan langsung itu suatu cara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, karena pemerintah Indonesia itu kan dari rakyat untuk rakyat. Jadi dengan adanya pemilihan langsung, rakyat bisa langsung memilih sesuai dengan keinginan siapa pemimpin yang menurut masyarakat tersebut sangat berkompeten untuk menjadi pemimpin, sehingga mungkin dengan pemilihan langsung ini rakyat bisa langsung memilih apa yang diinginkan calon-calonnya begitu. Oke, baik. Lalu ada nggak sih manfaatnya Pak dari pemilihan langsung ini? Kalau pemilihan langsung, yang pertama sebenarnya ada. Yang pertama itu jadi masyarakat itu bisa melihat sosok pemimpin, calon pemimpin menurut naruni dia tuh, oh saya pasnya seperti ini gitu. Oh, si A nih saya cocok sama si A, oh si B saya kurang cocok. Jadi kan dia bisa mengaspirasikan tuh ke dalam bentuk dalam pas pemilihannya. Jadi kalau ada pemilihan langsung di TPS, dia bisa memilih, oh pemimpin saya itu yang cocok itu ya Bapak ini misalnya gitu. Si A itu mungkin itu langsung, itulah yang mungkin manfaat pencerminan dari sila keempat. Jadi langsungnya itu bisa mengena di hati kepada yang ditujukan calonnya dia. Lalu apa ada kerugiannya Pak dalam sistem pemilihan langsung ini Pak?
Nah, kalau kerugian dari pemilihan langsung apapun mungkin selain diwakili oleh parlemen, pemilihan langsung ini mungkin akan memakan banyak biaya. Jadi karena ini jadi warga atau masyarakat itu diajak untuk mungkin dari segi biaya mungkin lebih besar. Itu aja. Karena kan untuk membutuhkan percetakan atau kegiatan kampanye apa semua itu mungkin lebih besar. Itu. Baik, Bapak, terima kasih atas informasinya Bapak dan waktunya. Sama semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk adik-adik dari kampus Desa Unggul. Amin Bapak, terima kasih. Selamat malam Bapak, perkenalkan saya Putri Lidia Tamega, mahasiswi Universitas Esa Unggul, jurusan Kesehatan. Terima kasih sebelumnya buat Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Sebelumnya boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu, kayak pekerjaannya, nama dan jabatannya? Ya. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sony Santoso. Saya bertugas di Mako Curug. Saya sebagai fighter di sini, ya. Jabatan saya pemadam pemula, gitu. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Menurut Bapak, apa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan sih? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya pentingnya masyarakat bagi pemadam kebakaran itu sangat penting ya. Keterlibatan masyarakat dalam pemadam kebakaran itu yang pertama ya. Kalau misalkan emang contoh ada laporan, sebenarnya itu nggak harus laporan dulu, misalkan bisa diusahakan dulu sama masyarakat. Kalau misalkan emang sudah buntu atau misalkan emang udah nggak bisa sama masyarakat diusahakan, baru boleh lapor ke pemadam kebakaran. Nah, di situ ada peran penting masyarakat gitu, seperti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa manfaat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran? Oke, sebenarnya kebakaran itu bisa disebabkan oleh alam dan juga faktor manusia atau human error kan, gitu. Jadi di sini ada peran masyarakat. Kalau misalkan emang masyarakat bisa mencegah, yang pertama mencegah ya. Contoh dengan instalasi listrik mungkin. Yang SNI itu standarnya 10 tahun. Tapi kadang di kita pemasangan instalasi listrik itu tidak berstandar nasional ya. Itu bahkan tidak diganti dalam 10 tahun. Nah, kalau misalkan diganti dalam 5 tahun misalnya atau 10 tahun ya, itu kan sedikit banyaknya mencegah terjadinya kebakaran seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang sering dihadapi Bapak saat memberikan pelayanan kepada masyarakat sih? Oke, tantangan yang sering dihadapi dalam pemadaman, evakuasi, pemadaman ataupun penyelamatan lah ya. Banyak sebenarnya gitu. Yang saya alami ketika saat pemadaman, ketika kebakaran rumah ataupun perusahaan atau pabrik seperti itu ya. Contohnya banyak warga yang mungkin di jalan lah, kita nggak bicara sampai ke titik lokasi kebakaran. Kita di jalan aja dulu itu kesadaran masyarakat di kita ini masih kurang gitu. Harusnya kan misalkan bawa motor atau bawa mobil, di depan di belakangnya ada mobil pemadam kebakaran, harusnya minggir dulu sebentar. Memang karena mobil pemadam prioritas ya, bisa memberi akses jalan untuk pemadam kebakaran lewat. Nah, di kita tuh kesadarannya masih kurang gitu. Kalau menurut saya ya, saya pernah bahkan sampai jalan kurang lebih 1 km ataupun 500 meter hanya untuk membuka jalur gitu. Nah, seperti itu. Itu sebelum sampai ke titik lokasi kebakaran ya. Apalagi kalau misalkan di lokasi kebakaran. Contoh, kita ambil kebakaran rumah misalkan ya. Terjadi kebakaran rumah. Nah, pentingnya masyarakat itu tidak mengganggu ya. Atau pekerjaan pemadam, petugas pemadam dalam pemadaman. Contohnya mengganggu itu seperti apa? Contoh kalau misalkan ada kebakaran, kerjaan kita dimanapun itu biasa jadi tontonan masyarakat seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan emang pemadam datang itu kasih jalan, kasih akses, tidak menghalangi pemadam kebakaran. Apalagi sampai kayak narik-narik selang pemadam kebakaran gitu kan. Itu kan salah satu hambatan buat kami di lapangan seperti itu. Nah, itu dalam pemadaman. Kalau misalkan dalam penyelamatan, itu banyak sih sebenarnya. Kalau dalam penyelamatan, contoh kayak evakuasi ular lah ya. Kita ambil contoh kecil evakuasi ular.
misalkan ngelihat ularnya kemarin, laporannya hari ini misalkan. Nah itu kan harusnya lebih dicerna lagi dong gitu. Seperti itu sih kira-kira. Oke, untuk selanjutnya ya, bagaimana peran damkar dalam memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat? Peran pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan yang adil ya bagi seluruh masyarakat. Contoh kita ada estimasi kayak mungkin laporan darurat dulu seperti apa. Yang paling darurat itu pemadaman, tugas pokok kami pemadaman. Selain itu ada yang namanya penyelamatan seperti itu ya. Kalau misalkan emang kami pas evakuasi misalkan sarang tawon atau ular, ada laporan misalkan 2 berbarengan. 1 laporan ular, 1 lagi laporan sarang tawon, dan 1 lagi laporan kebakaran misalkan. Itu yang pasti kami prioritaskan itu kebakaran dulu seperti itu karena sifatnya darurat seperti itu. Kalau misalkan sarang tawon itu masih bisa besok ya. Karena sifatnya belum terlalu darurat menurut kami seperti itu ya. Tapi kalaupun misalkan emang anggota kami ada yang standby atau bertahan di kantor, kami bagi tugas seperti itu. Yang misalkan 5 orang satu unit, idealnya 5 orang. Kita berangkat ke kebakaran seperti itu. Nah, misalkan sisa 5 orang di sini, itu dibagi 2. Yang 2 ke laporan evakuasi ular, yang 3 lagi evakuasi sarang tawon seperti itu. Biar adil kan bagi semua. Tapi kita prioritaskan yang pemadaman terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana damkar menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat? Bagaimana pemadam kebakaran dalam menghadapi situasi keadaan darurat? Ya, contohnya ya, kami tiap datang piket ke sini, kita absen, kita yang pasti pemanasin unit di sini, terus cek-cek peralatan di unit. Setelah itu juga cek-cek peralatan di ruangan rescue juga. Setelah itu kita siapin peralatan yang sekiranya dibutuhkan. Contoh kalau misalkan musim hujan, kita siapin yang namanya perahu nih, kita siapin seperti itu ya. Atau bahkan chainsaw, kan banyak yang namanya pohon tumbang, banjir seperti itu. Kalau musim kemarau, berarti apa yang kita prioritaskan? Berarti kan unit gitu kan. Takutnya ada kebakaran, seperti itu sih Pak. Paling yang kita siapkan. Oke, terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak berikan. Semoga jawabannya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak.